Cahya Supriyadi tunjukkan aksi memukau Martin Pas puji talenta Indonesia. Rafael strike banjir hujatan, Sintayong pasang badan. Gebrakan Cina ancam skuad Garuda lolos Piala Dunia. Legenda Arab Saudi desak federasi tiru timnas Indonesia. Pusleg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Legenda Arab Saudi desak federasi tiru timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari legenda Arab Saudi Hatem Kaimi. Ia memberikan desakan kepada federasinya sendiri guna menyelamatkan muka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan atas timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu memang membuat Arab Saudi kelimpungan menghadapi kelemahan tim. Setelah kekalahan tersebut, Arab Saudi pun kembali ke lapangan hijau dengan tampil di Piala Teluk Arab 2024. Tampil tanpa pemain abroad karena turnamen digelar di luar agenda FIFA. Hatem Kaimi menyebut pelatih Harvey Renard wajib memberikan gelar juara bagi tim. Di sisi lain, Hatem turut mendesak federasi agar melakukan proses naturalisasi demi menyelamatkan penampilan Arab Saudi yang semakin terpuruk. Tinggalkan cara tradisional dan kita perlu cara kreatif lain. Selain mengirim pemain ke Eropa sejak dini, harus ada naturalisasi pemain meski ada banyak pihak yang menentang gagasan itu, kata Hatem Kaimi. Menurut pemain era 90-an ini, Arab Saudi sudah sepatutnya menarik pemain muda berbakat dari Afrika untuk tampil sejak dini di klub profesional dan menaturalisasinya di masa yang akan datang. Tentu cara itu layaknya meniru kebijakan timnas Indonesia yang memanfaatkan pemain keturunan Belanda. Gebrakan Cina ancam skuad Garuda lolos Piala Dunia. Timnas Cina tampaknya tidak main-main untuk mewujudkan ambisi mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Menjadi salah satu tim yang paling berpeluang, Cina akan menghadapi Arab Saudi, Australia, Indonesia, dan Bahrain dalam 4 pertandingan sisa. Di keempat laga tersebut, Cina melihat peluang untuk merebut tiket otomatis cukup terbuka. Bahkan, Ivan Kovic menegaskan bahwa timnya diharapkan bisa langsung lolos ke Piala Dunia tanpa melewati putaran keempat. Dalam hal ini, Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA juga sedang bersiap untuk menggunakan kekuatan seluruh masyarakat demi misi tersebut. Jurnalis Sport Weekly Wang Xiaori pun mengabarkan bahwa CFA tampaknya sedang membuat pertaruhan dan menyiapkan 3 gebrakan untuk memastikan Cina bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Adapun gebrakan yang dimaksud adalah pemusatan latihan tambahan. Dalam hal ini, Tianjin Daily mengatakan bahwa ini adalah TC sementara ditambahkan untuk mengatasi kelemahan Cina terutama di lini pertahanan. Selain itu, Liga Super Cina juga melakukan inisiatif untuk memberi jalan bagi tim nasional dengan memberikan jeda kompetisi yang panjang agar persiapan lebih baik. Gebrakan terakhir yang bakal dilakukan Cina adalah proyek naturalisasi. Belakangan ini, banyak media setempat yang menyebut CFA tengah giat menggalakkan proses naturalisasi 2 pemain. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dinaturalisasi adalah gelandang Changchun Yatai Serginho. Pemain berusia 29 tahun itu pun telah bermain di negeri tirai bambu sejak Januari 2020 silam. Ia pun telah memainkan 100 pertandingan bersama Changchun Yatai dengan mencetak 30 gol dan 23 assist. Rafael strike banjir hujatan, Sintayong pasang badan. Dianggap sebagai pemain kunci, penampilan Rafael strike di Piala AFF 2024 ini justru mengecewakan banyak pihak. Ia tidak berhasil mencetak 1 gol pun untuk skuad Garuda dalam 4 pertandingan yang dilakoninya di fase grup. Keadaan itu membuat strike menerima banyak kritikan dari para pengguna media sosial. Namun baru-baru ini Sintayong memberikan pembelaan. ST menjelaskan bahwa penyerang Brisbane Roar itu tidak berada dalam kondisi terbaik saat Piala AFF berlangsung yang mengakibatkan kegagalannya dalam mencetak gol.
Menurut Sintayong, kondisi fisik Strike yang kurang optimal menjadi faktor utama mengapa performanya tidak sesuai harapan selama turnamen ini. Dengan kondisi seperti itu, Sintayong pun berharap ke depannya para pemain dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik agar mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Walaupun performanya belum memuaskan, Sintayong pun tetap menyatakan bahwa dia masih memiliki kepercayaan penuh terhadap Rafael Strike. Pelatih itu pun menegaskan bahwa striker tersebut akan memainkan peran penting ketika timnas Indonesia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilanjutkan pada bulan Maret mendatang. Gak bisa dipungkiri, Rafael Strike selama ini memang nyaris tak tergantikan di lini depan timnas Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Dunia. Namun jumlah golnya yang minim menjadi sorotan dari 25 laga bersama Merah Putih. Strike baru mencetak 1 gol, sementara untuk timnas U23 ia telah menyumbang 3 gol dari 10 laga. Cahya Supriyadi tunjukkan aksi memukau Martin Paes puji talenta Indonesia. Meski gagal di Piala AFF 2024, Cahya Supriyadi menjadi salah satu nama yang menjadi sorotan sepanjang turnamen. Penampilan kiper muda tersebut beberapa kali membuat lawan frustasi sejak laga perdana. Hingga puncaknya, Cahya Supriyadi melakukan beberapa save gemilang di laga kontra Filipina. Meskipun kebobolan 1 gol, Cahya Supriyadi menunjukkan performa hingga menyandang status man of the match. Salah satu aksi brilian Cahya Supriyadi adalah saat ia memblok sundulan jarak dekat dari gelandang Filipina Sandro Reyes pada akhir babak pertama. Lalu di babak kedua, Cahya Supriyadi juga berhasil membuat lini depan Filipina frustasi. Tanpa kehadirannya, skuad Garuda mungkin saja mengalami kekalahan dengan skor yang lebih besar. Dengan performa gemilang itu, bukan tidak mungkin kiper Bekasi FC itu akan segera promosi ke timnas senior. Cahya sendiri dianggap layak menimba ilmu bersama para kiper berpengalaman seperti Martin Paes, Hernando Ari hingga Nadeo Argawinata. Martin Paes sendiri menyadari bahwa timnas Indonesia tak pernah kehabisan talenta. Hal itu diakui sejak ia debut bersama tim Merah Putih. Martin Paes mengungkapkan bahwa dalam setahun terakhir perkembangan tim sangat pesat dan setiap tahunnya kualitas pemain terus meningkat. Potensi kita tidak terbatas. Demikianlah ucap Martin Paes menegaskan optimisme terhadap masa depan tim. Hal senada juga diungkapkan mantan penjaga gawang timnas Indonesia Kurnia Mega yang menilai kehadiran Martin Paes sepantasnya dimanfaatkan pemain muda. Bagi kiper yang pensiun dini karena sakit itu, pengalaman dan jam terbang Martin Paes sudah tinggi. Karena itulah kelebihan Paes harus dicuri oleh kiper-kiper muda timnas Indonesia.